to my channel. Meskipun pada saat itu Pak Supono bekerja sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah dasar di kota Magetan, Jawa Timur, tapi apalah daya gajinya kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Memang untuk gaji seorang pegawai di bidang pendidikan pada saat itu memang tergolong kecil. Dan mungkin juga Pak Supono memiliki pinjaman uang untuk kebutuhan keluarganya, sehingga gajinya sudah terpotong untuk membayar angsuran pinjamannya. Maka untuk mendapatkan uang tambahan, Pak Supono menyambi sebagai tukang ojek selepas jam kerjanya. Walaupun usianya sudah di atas 50 tahun dan hanya mengandalkan motor tuanya yang keluaran tahun 77 itu, tapi Pak Supono tetap semangat untuk ngojek. Tidak peduli sampai malam, Pak Supono pasti mangkal di pertigaan jalan dekat rumahnya. Pada suatu hari sejak sore sampai malam, dia belum juga mendapatkan penumpang. Sampai ketika ada bus Sumber Kencono yang jurusan Jogja-Surabaya berhenti di depan pangkalan ojeknya. Dia melihat ada seorang wanita cantik yang turun dari bus tersebut. Wanita itu lalu menghampirinya dan minta diantar pulang ke rumahnya di desa Majasem di kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Jarak ke desa tersebut sebenarnya cukup jauh, yaitu sekitar 25 km dari tempatnya. Tapi daripada tidak mendapat penumpang sama sekali, Pak Supono menyanggupinya. Terjadilah tawar-menawar di antara mereka dan akhirnya disepakati ongkos untuk sampai ke desa Majasem yaitu Rp10.000. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, Pak Supono bergegas menyalakan motornya dan meminta wanita tadi untuk naik ke motornya. Untuk mengusir kebisuan dan dinginnya malam, dia mengajak wanita itu berbincang-bincang. Sampai ketika melintasi jalan yang gelap, di mana pemandangan kanan dan kirinya hanya hamparan sawah dan tidak ada lampu penerangan, akhirnya mereka menghentikan perbincangannya. Pak Supono mencoba untuk fokus mengendarai motor tuanya dan sangat berhati-hati sekali karena sinar lampu motornya tidak cukup terang untuk menerangi jalan yang dilaluinya. Hari semakin malam dan udara juga semakin terasa dingin. Pak Supono lalu mencoba menancapkan gas motornya agar bisa cepat sampai ke tujuan. Meski gas sudah ditarik penuh, tapi mungkin karena motor tua, terlihat dari speedometernya laju motor tersebut tetap saja mentok hanya sampai 60 km per jam. Dia sempat berpikir heran kenapa penumpangnya tidak berpegangan sama sekali. Padahal jalan yang mereka lalui banyak yang bergelombang. Tapi dia hanya berpikir dalam hatinya, dan hal tersebut tidak terlalu dirisaukannya. Yang penting asal penumpangnya selamat sampai tujuan, maka tidak ada masalah. Sampai ketika mereka melintasi pabrik gula Glodok Kendal, tiba-tiba dari arah belakang ada sinar terang dari nyala lampu sebuah mobil. Saat melihat itu, hatinya sangat senang sekali, karena jalanan di depannya menjadi terlihat jelas. Meski jarak mobil itu jauh, tapi sinar lampunya sangat terang. Mobil itu semakin lama semakin mendekat. Pak Supono kembali menjadi gelisah. Dia berpikir bahwa sebentar lagi mobil itu pasti akan melewatinya dan otomatis jalan menjadi gelap kembali. Hanya diterangi sinar lampu motornya yang redup itu. Tetapi apa yang dia perkirakan itu ternyata tidak terjadi. Saat sudah dekat, ternyata mobil itu tidak mendahulunya, tapi justru tampak mengikutinya dari belakang. Bahkan saat Pak Supono meminggirkan motornya untuk memberinya jalan,
mobil itu tetap tidak mau mendahulinya. Melihat hal tersebut, dia tetap berpikir positif. Mungkin mobil tersebut bermaksud baik dengan memberikan bantuan penerangan agar dia bisa melintasi jalan gelap yang dilaluinya. Namun setelah kira-kira 10 km perjalanan, mobil itu tetap berada di belakangnya. Mengingat motornya yang hanya bisa berjalan pelan dan jarak yang ditempuh juga sudah cukup jauh, tapi kenapa mobil itu tetap tidak mau mendahulinya? Hal ini akhirnya membuat dia merasa curiga dan muncul berbagai pertanyaan di benaknya. Yang paling dikhawatirkannya yaitu jika supir mobil tersebut ternyata adalah kenalannya dan menyangka dirinya sedang kencan dengan seorang wanita. Terlebih lagi saat tiba di perempatan jalan Desa Kendal dan Pak Supono berbelok ke arah utara, arah Desa Majasem, lalu sampai ke Pasar Kendal. Tapi mobil itu masih tetap mengikutinya. Gila bener ini supir. Apa dipikirnya saya membawa perempuan yang bisa diajak begituan? Umpatnya dalam hati. Begitu pula saat penumpangnya sudah sampai di tujuan. Mobil tersebut masih mengikutinya dan ikut menghentikan kendaraannya sekitar 50 meter dari tempat dia menurunkan penumpangnya. Setelah menerima ongkos dari wanita cantik itu, tiba-tiba supir mobil tadi memberi isyarat lampu jarak jauh kepadanya. Apa maunya sih supir itu? Tanyanya di dalam hatinya. Isyarat itu tidak diperdulikannya. Dia dengan santai memutar balik motornya untuk kembali ke pangkalan ojek. Anehnya, supir tadi ikut memutar balik mobilnya dan kembali mengikutinya. Sampai jarak sekitar 500 meter dari tempat turunnya wanita tadi, supir mobil itu menghentikan sepeda motor Pak Supono. Rasa kaget, takut, bingung bercampur aduk di benaknya. Jangan-jangan orang ini mau merampoknya, pikirnya. Sang supir akhirnya keluar dari mobilnya dan berlari kecil menghampiri Pak Supono sambil berkata dalam bahasa Jawa, "Nyuwun ngapunten, Pak," yang artinya si supir meminta maaf kepada Pak Supono karena telah mengganggu perjalanannya. Melihat sikap si supir, rasa takut Pak Supono pun menghilang. "Ya, nggak apa-apa mas, ini ada apa ya? Kok sampean ngikutin saya terus dari tadi?" tanya Pak Supono. "Iya, begini Pak, saya tidak bermaksud mengikuti Bapak. Makanya saya terpaksa nyetop Bapak karena saya mau cerita sama Bapak," kata si supir itu. "Saya tahu Bapak pasti bingung lihat mobil saya ngikutin Bapak terus," lanjut si supir. "Loh iya, lawang sampean ngikutin saya terus dari tadi. Saya jadi bingung. Yo was-was, yo curiga. Memangnya ada apa sih mas?" tanya Pak Supono penasaran. "Jadi gini Pak, tadi waktu saya lewat sampai sekitaran pabrik gula itu, kan saya lihat motor Bapak. Nah, Bapak itu lagi boncengin pocong Pak," kata si supir. "Ah, yang bener sampean ini. Lawang saya lagi ngantar penumpang kok. Perempuan ayu minta diantar ke sini Desa Majasem," tegas Pak Supono. "Iya bener Pak, itu yang Bapak antar bukan perempuan, tapi pocong Pak," jelas si supir. "Yang saya lihat, pocong itu duduknya berubah-ubah posisi terus Pak. Nanti duduk, nanti berdiri di atas jok," lanjut si supir. "Saya mau ngasih tahu Bapak dari tadi, tapi kok ya mobil saya nggak bisa duluin Bapak. Yang saya bingung, saya tadi sudah tancap gas, tapi tetap sepertinya nggak bisa kenceng. Padahal saya lihat di speedometer saya itu sudah sampai 100 km per jam loh Pak. Tapi kok tetap nggak bisa balap motor Bapak. Saya pikir ini sudah tidak masuk akal. Jadi saya putuskan untuk cari amannya, ya saya ikutin saja kemanapun tujuan Bapak," kata supir itu.
Pak Supono terheran-heran mendengar penuturan si supir ini. Belum habis rasa bingungnya, si supir kembali melanjutkan ceritanya. Berdasarkan penglihatannya, ada kejadian aneh saat melewati lintasan lori. Saat itu ada sebuah lori pengangkut tebu yang melintas di depannya. Tapi apa yang dilihat si supir ini? Motor Pak Supono tiba-tiba saja terbang melewati lori itu, sedangkan dirinya harus berhenti menunggu lori itu lewat. Pak Supono merasa percaya tak percaya mendengar semua cerita ini. Apa benar yang tadi aku boncengin itu pocong yang menyamar jadi seorang wanita? Pikirnya dalam hati. Dia segera memeriksa uang yang diberikan wanita tadi, tapi semua terlihat biasa saja. Uang yang dia terima uang asli, bukan daun atau uang palsu seperti yang sering diceritakan orang-orang. Setelah mendengar semua cerita si supir itu, mereka pun akhirnya berpisah. Dia segera melajukan motor tuanya dengan pikirannya yang tak karu-karuan. Sesampainya di pangkalan ojeknya yang ada di Karangrejo, dia menceritakan peristiwa yang tadi dialaminya kepada teman-teman ojeknya. Tentu saja peristiwa yang dialami Pak Supono ini membuat geger seisi pangkalan ojek yang berlokasi di depan pabrik gula Purwodadi Karangrejo tersebut. Bukan hanya teman-teman ojeknya saja yang membicarakannya, tetapi sampai pemilik warung-warung yang ada di sekitar lokasi itu juga ramai membicarakan. Beberapa orang menghubungkan peristiwa ini dengan hantu Sadikem, yaitu hantu perempuan yang sering menampakkan diri sebagai perempuan cantik, tapi terkadang juga berwajah seram yang berada di ujung jembatan Jiwan yang menghubungkan Madiun dengan Magetan. Dugaan terkuat memang mengarah ke hantu Sadikem. Pasalnya, sosok Sadikem cukup tenar di kalangan warga setempat, tukang ojek, bahkan supir bus malam. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Sadikem juga sering meneror warga dengan mendatangi rumah warga sekitar Mauspati hingga Karangrejo, atau menerornya dengan suara tangisannya. Hal itu membuat warga enggan keluar rumah jika malam. Setelah sekitar 3 bulan sejak peristiwa itu, Pak Supono mengadakan hajatan pernikahan putrinya. Di resepsi pernikahan itu, tiba-tiba datang wanita cantik yang dulu pernah diantarnya. Dengan mengenakan kerudung yang menghiasi kepalanya, wanita itu datang layaknya tamu yang diundang Pak Supono. Dan dia datang menjadi tamu paling akhir di malam pernikahan anaknya. Memang penampilannya agak berbeda dengan waktu diantarnya pulang ke desa Majasem pada malam lalu. Sewaktu mau berjabat tangan untuk mengucapkan selamat, Pak Supono teringat pada wanita itu. Dengan keberanian yang dipaksakan, Pak Supono mencoba bertanya kepada wanita itu. "Apa Mbak E yang pernah saya antar ke desa Majasem Kendal waktu itu?" tanyanya. Wanita itu pun menjawab, "Injih Pak, leres," yang artinya membenarkan apa yang dimaksud oleh Pak Supono. Kaget mendengar pernyataan wanita itu, Pak Supono ingin melanjutkan pertanyaannya. "Kalau begitu Mbak E..." Tapi belum sempat selesai dengan pertanyaannya, wanita itu segera menarik tangannya, mengajaknya untuk berjabat tangan. Saat bersalaman, wanita itu memberi uang Rp5.000 sambil berkata, "Uang ini cukup untuk makan, Pak." Setelah memberikan uang tersebut, wanita itu secepat kilat pergi meninggalkan Pak Supono yang masih berdiri diam terpaku. Ketika dia tersadar dari perasaan bingung dan takjubnya, bergegas disusulnya wanita itu yang masih terlihat berjalan menuju pintu depan. Tetapi sesampainya di pintu depan, wanita cantik itu sudah menghilang. Dia mencoba bertanya kepada beberapa orang among tamu dan siapapun yang berada di dekat pintu,
namun tidak ada satupun dari mereka yang melihat seorang wanita berkerudung yang melintas masuk ataupun keluar dari pintu depan. Pak Supono memikirkan uang Rp5.000 yang diberikan wanita itu, juga kata-kata yang diucapkannya. Esok harinya, dia ingin mencoba untuk membelanjakan uang tersebut. Namun, sebelumnya dia memberi tanda khusus di uang itu. Dia lalu mendatangi salah satu warung dekat rumahnya dan dibelilah sebungkus rokok dengan uang itu. Tetapi alangkah terkejutnya dia karena sesampainya di rumah, saat membuka dompetnya, ternyata uang yang bertanda khusus itu ada kembali di dalam dompetnya. Kejadian ini bukan hanya sekali atau 2 kali saja terjadi. Setiap kali dicobanya untuk membeli sesuatu, pasti uang tersebut kembali lagi ke dompetnya. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan uang itu karena merasa kasihan dengan pemilik warung tempat dia berbelanja, karena pastinya akan mengalami kerugian akibat perbuatannya. Uang itu akan saya simpan saja selamanya sebagai kenang-kenangan serta menjadi bukti persahabatan saya dengannya, tutur Pak Supono. Baik Sobat DM, begitulah cerita tentang pengalaman Pak Supono yang katanya telah mengantar pocong saat nyambi sebagai tukang ojek, dan bagaimana dia memperoleh uang yang tidak habis dibelanjakan pemberian dari pocong tersebut. Semoga ada hikmah positif yang bisa diambil dari cerita ini. Jangan lupa untuk komennya, lalu klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Terima kasih.